Oke ya, di sini dokter nggak akan banyak bicara panjang lebar karena dokter akan sampaikan saat di persidangan di depan majelis hakim di bawah sumpah Al-Quran, kitab yang sangat-sangat dokter agungkan ya. Dan bahkan mungkin ya dokter akan pastikan dan mengucapkan dengan Allah kesaksian yang dokter berikan nanti di hadapan persidangan adalah fakta yang sebenarnya. Jadi kalian ya, ini dokter ngomong sampai bergetar karena akan ada banyak kejutan yang akan dokter buka di situ. Dan untuk FS ya, yang dokter duga selama ini kamu yang menggerakkan para preman-preman Ambon untuk datang ke pengadilan, buktikan sikap kamu itu. FS, kamu fokuskan diri kamu atas pelaporan yang dilakukan oleh saudara NN. Kamu mangkir 2 kali atas panggilan di Jakarta Selatan. Apa kompetensi kamu untuk ikut campur nimbrung dengan urusan skincare? Ya, FS, jika kamu ingin berdebat dengan dokter, kamu bukan levelnya dokter. Kamu tidak tahu menaruh tentang skincare. Kamu tidak tahu menaruh tentang bagaimana mafia skincare ini sudah membodohi masyarakat Indonesia bertahun-tahun. Ya, ratusan miliar mereka sudah ambil uang masyarakat. Ya, apakah dokter akan takut dengan preman-preman Ambon yang kalian bawa? Ini ya, saya sampaikan kecil buat dokter. Mau di depan mata aja dokter hadapi, nggak ada takutnya. Jadi kalau kalian ingin menjatuhkan mental dokter dengan mendatangkan preman-preman, dokter akan takut? Tidak sedikit pun. Wallahi, tidak ada ketakutan. Dan kalian akan tercengang dengan fakta yang akan dokter sampaikan. Oke? Dan di sini juga untuk pelapor RG, siap-siap ya jantung kamu, amankan jantung kamu. Kalau perlu disiapkan ambulan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Di situ akan banyak sekali fakta-fakta yang dokter bongkar. Ya, siapa yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Dokter, Nikita Mirzani, Oki, atau diri kalian semua? Ya, semua bukti sudah dokter miliki. Ya, jadi kalian lihat saja apa yang akan dokter lakukan. Dokter tidak pernah panik, takut, kabur, tidak ada dalam kamus hidupnya dokter. Ya, karena semua yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Dan dokter apresiasi luar biasa kepada Badan POM ya, yang mengeluarkan press release tentang produk-produk yang memang ilegal atau berbahaya. Di sini dokter tekankan, Badan POM itu integritasnya luar biasa, tegak lurus ya. Badan POM itu sering melakukan sidak, baik ke perusahaan, ke klinik dokter, itu adalah hal yang biasa. Dan kalian tahu bagaimana kinerja Badan POM ya, pada saat melakukan sidak, untuk minum pun itu mereka tidak diperkenankan, untuk menjaga tegak lurusnya persidangan, tegak lurusnya penyidikan. Ya, untuk minum pun mereka nggak diperbolehkan, Bang Sunan. Itu petugas Badan POM. Jadi jangan ya sampai ada fitnah ke Badan POM, pertama nepot, kamu nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kamu bilang bahwa Badan POM itu bla bla blanya. Badan POM tidak lurus. Ya, apresiasi kepada Dokter Taruna luar biasa. Jadi jangan ada tuduhan-tuduhan ke Badan POM. Ya, cuman mungkin di sini dokter ingin memberikan masukan karena Badan POM itu kan langsung di bawah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi Pak, Badan POM itu mungkin terlihat leleh, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Badan POM itu kekurangan SDM, kekurangan anggaran. Jadi seandainya Bapak Presiden mau memberikan atensi khusus ke Badan POM, insya Allah dokter ini nggak akan seperti ini. Tidak akan muncul masalah-masalah seperti ini. Gitu. Karena dokter ini melakukan uji lab secara pribadi, dari uang pribadi. Ya, tapi nanti kita akan buka seterang-terangnya di persidangan bagaimana fitnah dari RG ke dokter akan bongkar semua. Dok, mungkin menanggapi terkait dari pihak Reza Gladys tetap tidak mau mengakui kalau produknya itu tidak lulus BPOM dengan mengatakan kalau itu hanya treatment bukan produk, tetapi justru dari BPOM sendiri mengatakan apapun alat kesehatannya itu harus melalui uji kelulusan BPOM lah gitu, Dok. Ini kan seperti kesannya BPOM seperti dipermainkan oleh influencer ini gitu, Dok. Enggak sih, saya rasa masyarakat sekarang sudah cerdas, bisa membedakan mana yang produk, mana yang treatment ya. Ini adalah nik
ini adalah wawancara. Wawancara tidak bisa dipegang, ini bisa dipegang. Produk Glowing Booster itu produk yang sama dengan Right Skin. Itu sama dengan produk DNA salmon di rumah saja yang dimiliki oleh Suryo. Maaf, maksud saya DRL. Ya, maaf banget ya, kebiasaan ya, Suryo DRL. Jadi sama. Jadi Raja dan Ratu Flexing ini mempunyai produk yang sama, Right Skin, yang dirubah stikernya. Hanya mungkin stikernya yang DRL lebih bagus dibanding ada stikernya dari Glowing Skin Booster milik Glavidia. Tapi ini adalah satu produk yang sama. Sekali lagi ya, produk. Dan bahkan saya rasa anak SMP juga udah tahu lah bedanya antara produk dengan treatment. Jadi nggak perlu diperjelas. Dan Fitri juga menjadi, banyak yang bilang menjadi pahlawan kesiangan dok, tiba-tiba nimbrung gitu, gimana? Silakan, mungkin dia kan juga, dokter kan mengenal dia mungkin sebagai apa sih, apakah ada markus, kompetensinya apa, kok nimbrung di segala konflik yang terutama pada saat bersinggungan dengan Nikita, itu ada apa? Apakah ada mempunyai dendam sendiri kepada Nikita? Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi dok, Salasokia juga menyusul Doktif, produknya juga masuk daftar hitam. Jadi begini, badan Jangan pom belum itu harga. tidak bisa didorong-dorong, Ya. ya. Tidak bisa, benar. Jadi pada saat Doktif mendapatkan produk MC, itu masih dalam kondisi tertutup, belum melakukan unboxing, dan Doktif itu melaporkan ke Badan POM, Pak, ini saya mendapatkan produk dari SSK, bisa nggak saya menyerahkan barang bukti ini ke Badan POM dan Badan POM sendiri yang akan memeriksa itu. Dan di situ Badan POM menjawab, maaf dok, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena Badan POM itu harus membeli sendiri produknya, harus mendapatkan produk itu secara mandiri. Nah ternyata Allahu Akbar, Dokter sujud syukur pada saat dikeluarkan MC itu, ternyata Badan POM mendapatkan MC sendiri di pasaran. Jadi ingat ya, Badan POM nggak bisa disuruh-suruh. Ya, Badan POM itu mandiri, independen. Oke? Doktif, mungkin kan berkat Doktif nih, maksudnya skincare yang abal-abal ini kan semakin terkuat. Mungkin berapa sih bisnis skincare ini keuntungannya sebesar apa sampai pada akhirnya ada uang tutup mulut nih Doktif? Enggak, sebenarnya sih bukan karena Doktif. Doktif itu bukan siapa-siapa ya, kalau nggak ada masyarakat yang semakin cerdas. Ya kalau masyarakat masih mau dibodohin ya Doktif nggak akan ada hasilnya gitu. Jadi gini ya, keuntungan dari yang Doktif lihat di kalau data. Ranking 1 ditempati oleh Reza Gladys, 150 hingga 120 miliar per tahun. Ya, itu kalian bisa cek di kalau data. Itu salah satu alasannya. Nah, pada saat untuk lebih jelasnya nanti Dokter akan munculkan di persidangan ya. Tapi ada keuntungan itu sampai bisa menutup mulut para influencer juga mungkin seperti apa Dokter? Ya karena mereka ingin terus menyelamatkan aset mereka, intinya takut miskin, itu aja. Jawabannya Dokter, takut miskin. Berbeda dengan owner skincare yang benar, yang lurus. Ya kalau yang lurus mereka akan bersama-sama bergabung dengan Dokter. Karena mereka ingin bersaing di kolam yang jernih, pasti bersama-sama. Ingat kasusnya Dr. Angel, ingat kasus dokter yang lain, bagaimana akhirnya mereka memperbaiki dan bergabung bersama dengan Dokter, tidak ada permusuhan sedikit pun. Atau dengan brand-brand yang lain yang memperbaiki. Ada nggak menuntut Dokter? Nggak ada sama sekali. Mereka memperbaiki kualitas skincare-nya. Tapi bagaimana dengan mafia-mafia? Bagaimana dengan owner-owner skincare tukang flexing yang mencari kelemahannya Dokter, mencoba mentargetkan Dokter, mencoba menjatuhkan kredibilitas Dokter, personalnya Dokter. Tapi Dokter hingga detik ini, tanggal berapa sekarang? Baru tanggal 5 Agustus, sedikit pun tidak gentar melawan kalian. Dok, RG juga terancam kliniknya akan digeruduk, akan ditindak lah gitu oleh Kemenkes juga, oleh BPOM juga. Kalau Dokter itu nggak tahu. Itu bukan. Dan ada ancamannya juga dok, seperti apa dok terakhir? Nggak tahu. Karena memang begini, Dokter nggak mau berkomentar sesuatu yang Dokter nggak paham. Enggak, mungkin bisa saya jelaskan ya, Dok. Memang itu sudah tugas dan kewajiban pemerintah melindungi ya kesehatan masyarakat. Jadi jangan segan-segan, memang sudah saatnya ya, sudah sekian lama kegaduhan masalah skincare ini, pemerintah harus turun hadir untuk masyarakat.
untuk melindungi kesehatan masyarakat. Ya, saya kemarin agak sedikit lucu ya. Kalau ada rilis dari BP POM kemarin yang menyatakan produknya si salah satu dokter ini ya tidak ada izin dari BP POM. Nah, lalu dia dengan enaknya dia bilang itu bukan produk saya, itu kan beli dari luar negeri. Pertanyaan saya, Anda jualan nggak di Indonesia? Anda mendapat keuntungan nggak di Indonesia? Anda mau nggak bertanggung jawab kalau produk ya yang kalian jual pada masyarakat itu menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat? Kok enak sekali ya beli barang dari luar negeri, tidak ada izin dari BP POM, jualan bebas, mungkin melalui sosial media. Ketika dibeli oleh konsumen ada masalah, tinggal bilang itu bukan produk saya. Enak banget ya, enak banget kalau semua orang melakukan hal seperti itu. Kayak nggak ada hukum gitu loh. Maka betul-betul saya juga minta, saya menghimbau masyarakat ya yang merasa atau sudah menggunakan produknya segera lapor atau memeriksakan diri. Kita nggak pernah tahu, mungkin efeknya tidak 1-2 hari, 1 minggu, 1 tahun. Siapa yang mau jamin? Jadi ada begini ya, kasus DNA salmon di rumah saja yang sama seperti Right Skin ya, itu berhasil Soneo, astagfirullahaladzim, DRL jual ya. Gimana sih caranya ini? Jadi DRL itu jual ya, berhasil dijual ratusan ribu pieces ya. Nah, mungkin si RG ini melihat, wow, keuntungannya lumayan besar ya. Betul. Akhirnya ditiru oleh si RG. Loh, itu si DRL bisa tuh jualan begitu kok aman-aman aja. Bahkan produknya DRL itu ada nomor izin edarnya loh sendiri. Kok bisa aja keluar coba? Itu bingung juga itu sampai sekarang nanti tuh. Ya, keluar tuh. Nah, ditirulah sama si RG dengan nama Glowing Skin Booster dengan kualitas stiker yang jauh lebih jelek. Ya, jadi kalau dikletek-kletek itu rusak semua, beda sama stikernya si DRL. Dikletek itu masih kelihatan tuh dari skinnya. Ya, kalau ini jelek banget, rusak gitu loh, kualitasnya rendah banget. Nah, ditiru. Nah, ini loh yang jangan sampai kejadian, apalagi seorang dokter. Pelakunya adalah dua-duanya seorang dokter, menggunakan profesi dokter. Sekarang dokter, tanya ke kalian, yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter, apakah dokter itu sendiri ataukah orang lain? Silakan kalian. Doktif mungkin terkait laporan DRL terhadap Doktif kan ini kan udah menambahkan berkas ini DRL kemarin. Mungkin udah ada pemanggilan lagi belum terhadap Doktif terkait? Nanti kita lanjut di saksi kedua ya. Saksi kedua nanti ada. Sekarang kita fokus dulu. Nanti ada saksi kedua ya. Kita di sini. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa memang per hari ini ya kita harus apresiasi kepada Doktif yang dengan keberanian dan berisiko yang mengambil sikap untuk Udah banyak ancaman ya, udah mulai ancamannya udah mulai. membuka aib daripada para pemilik skincare dan akhirnya BP POM turun tangan. Ini BP POM sebenarnya terlambat juga turun tangan dan menyatakan beberapa pemilik skincare itu ternyata tidak memiliki izin edar. Nah, ini sangat berbahaya kepada masyarakat. Jadi kalau kalian misalnya mengalami masalah kesehatan menggunakan ya skincare yang ternyata tidak ada izin edar, silakan kalian mengambil upaya hukum dan juga bisa melaporkan juga bukan hanya pihak kepolisian ke Badan Perlindungan Konsumen supaya kalian bisa mendapatkan keadilan dan juga mendapatkan ganti rugi. Karena apa yang saat ini terjadi akhirnya terbukti. Selama ini kan kami sempat RDP di Komisi 3 ya, Dr. Tiga dan Bang Sudan, dan itu jelas-jelas dari Komisi 3 para dewan itu berespon sangat positif bahwa kesehatan masyarakat itu sangat diutamakan. Jangan karena keuntungan yang begitu besar, lalu melegalkan segala cara untuk meraup keuntungan dengan tidak prosedural, tidak mengikuti tahapan hukum yang harusnya semua skincare yang beredar itu harus mendapat izin edar dari BP POM. Ya. Silakan. Jadi sebenarnya lalu dokter sudah sampaikan ya, itu sudah tahu giringan ini. Para buzzer-buzzer menjadi tidak ada lagi senjata untuk menyerang dokter.
Senjata satu-satunya adalah giringan opini. Tapi dokter sudah jelaskan jauh sebelumnya. Ya, sama seperti pada saat dokter curiga Sunio ini akan menggunakan agama, mualaf. Dan ternyata terjadi benar pertanyaan seperti itu. Kalian suka atau tidak suka, nanti kalian bilang, oh urusan agama itu adalah urusan hati. Dokter punya buktinya, dia mempermainkan agama. Yang dokter tidak mungkin sampaikan di situ. Tapi yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Ya, tidak bisa dibantah. Dan kadang-kadang dokter mau menyampaikan buktinya, kadang nggak ada sesuatu yang jangan deh. Ini urusan agama. Tapi dokter tahu bagaimana dia mempermainkan agamanya dokter. Hanya untuk mendapatkan perhatian simpati dari kalian umat muslim. Kenapa? Karena dia dapat duit dari kalian. Mayoritas di Indonesia umat muslim. Gimana caranya supaya kalian bisa dia dapetin terus duitnya? Pindah agama, mainan aja kita agama jadi mainin, apalagi kalian masyarakat Indonesia. Gak ada artinya buat orang Suneo, DRL maksudnya dokter. Gak ada. Ya, jadi kamu juga Suneo ya, jangan ngajakin dokter emosi terus gitu loh. Kamu tuh sadar diri, ngaca. Udah triliunan kamu ambil uang masyarakat, sadar. Ya, DNA Salwa udah kamu jual ratusan miliar. Kamu tuh udah jelas loh itu melanggar undang-undang kesehatan juga. Masih aja ngeyelin audzubillah min dzalik. Gitu loh. Heran ya, bikin giring opini. Gitu terus aja. Gitu. Jadi udah sebenarnya gini aja deh ya. Jadi kita lihat aja nanti di persidangan tanggal 7 apa yang akan dilakukan para mahasiswa ini untuk strateginya ya, yang jelas sedikit pun karena dokter nggak gentar sama sekali. Gimana Bang Sunan, kira-kira takut nggak dokter, panik nggak? Tadi nanya kira-kira tampangnya dokter panik nggak? Takut nggak? Artinya dokter sendiri mengatakan bahwa penggiringan opini dari pihak DRL yang mengatakan dokter kabur. Keterangan buzzer dimiliki oleh Raja dan Ratu Flexing dokter pasukannya. Raja dan Ratu Flexing, mereka berdua ini yang memiliki keterangan buzzer. Oke. Dok, jadi saya mau tanya, dokter untuk besok ke persidangan sudah ada ancaman? Oh sudah. Oke, nah ini saya mohon ya pihak kepolisian baik Polda Metro Jaya maupun Polres Metro Jakarta Selatan, klien kami ya sudah dapat ancaman sama seperti klien kami Dr. Oki Pratama sudah mendapat ancaman untuk ya menghadiri saksi, menghadiri persidangan Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya sudah mendapatkan ancaman. Dan ancaman tersebut dibuktikan dengan adanya peristiwa penyerangan dari orang-orang yang kami sudah laporkan terhadap Dr. Oki. Artinya besok saya yakin 1000% mereka akan melakukan ancamannya itu dengan benar. Dia akan lakukan ancaman terhadap klien kami. Ancamannya dalam bentuk apa Bang? Mungkin kalimatnya seperti apa atau tindakan? Kan sudah jelas, mereka akan mengintimidasi para saksi. Ini saksi loh, saksi resmi. Ya, saksi resmi yang dipanggil oleh pihak kejaksaan untuk bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehari sebelum Dr. Oki klien kami bersaksi, sudah ada itu ancaman bahwa akan ada serangan terhadap klien kami. Dan faktanya, nyatanya, kita sama-sama bisa saksikan viral barang ini. Betul, ada serangan ya dari pihak mereka, dari pihak terlapor terhadap klien kami Dr. Oki. Maka saya yakin 1000% pada hari Kamis besok tanggal 7 2025 mereka akan melakukan penyerangan kembali terhadap klien saya Dr. Samira. Saya yakin 1000%. Maka saya mohon perlindungan hukum dari bapak-bapak Polda Metro Jaya maupun Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau memang tidak, ya, kalau memang tidak kami mendapatkan perlindungan, maka kami akan melakukan perlindungan diri dengan cara kami, ya, dengan cara kami. Karena jelas-jelas penyerangan sudah dilakukan berulang kali, ya, ini jelas berulang kali. Dr. Samira diserang, sudah bikin laporan dari Januari. Dr. Oki kemarin diserang dengan kelompok yang sama terlapor. Jadi ketika besok mereka sudah mengancam dan akan melakukan aksinya, jangan salahkan kami sekali lagi. Kami akan melakukan upaya bela diri yang mungkin saja akan ada pertumpahan darah. Oke? Kayaknya sesi ini Dok, soal DRL dok, yang ini apa namanya laporannya di Agendanya beda lagi ya, ada agenda beda. Ada agenda beda lagi. ada masih stay, ada tim yang beda nih. Pak Adi mana?